Sustainable Development Goals merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan mampu dicapai pada tahun 2030. Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda hingga tahun 2030 yang bertujuan pada pembangunan yang menjamin keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuh tujuan SDGs diantaranya: tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Saya akan berbicara terkait dengan pendidikan yang berkualitas, di mana merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals yang harus kita capai. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik, kemudian orang-orang yang masuk ke dalam sivitas akademika, perlu membuat inovasi pendidikan yang bisa mendukung pendidikan yang berkualitas. Berbeda dari pendahulunya yaitu MDGs, SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik dari civil society organization, sektor swasta, akademisi, dan lain sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga seluruh dunia turut berkontribusi terhadap tujuan dan target dari SDGs. Kebijakan nomor 9 terkait inovasi, industri, dan infrastruktur sesuai dengan RPJMD-DY 2017 hingga 2022 yang telah dijabarkan pada rancangan strategis perangkat daerah. Arah kebijakannya terkait dengan target mempromosikan kawasan industri, salah satunya dengan koordinasi dan penyediaan kawasan industri untuk IKM atau industri kecil menengah. Contoh yang telah terjadi ialah pemindahan para PKL di sepanjang Jalan Malioboro ke teras-teras Malioboro yang telah disediakan. Lalu, apa opini masyarakat terkait hal ini? Buat saya sih nggak masalah, tapi untuk tamu-tamu saya yang bermasalah. Karena bukan apa-apa, karena mereka biasanya kan taunya kalau pedagang-pedagang yang di Malioboro itu kan itu ikonnya Jogja. Tapi setelah ada di teras ini ya mungkin mereka sedikit kaget, tapi mungkin mereka juga akan terbiasa dengan hal ini. Menurut pendapat saya setuju karena pertama wisatawan juga bisa leluasa untuk bersantai, jalan-jalan. Terus yang kedua pedagangnya lebih tertata. Kayak gitu sih. Nah, kalau masalah pemindahan dari lapak-lapak kaki lima di Malioboro itu tergantung dari alokasi pemerintah sama pihak pribadinya ya. Kalau dari masyarakatnya berkenan, ya mungkin silakan, tapi kalau masalah kayak pribadi pengunjung pasti merasa agak kurang juga keberatan karena untuk mencari cemilan makanan itu mungkin kurang agak jauh itu. Kalau menurut saya sih mohonnya dimengerti dari pemerintah lah, juga kayak saling baku memahami, saling pedagang, dan itu alokasinya baiknya bagaimana. Kalau bisa sih dikasih tempat lapak yang lebih normal, yang layak gitu saja. Kalau saya pribadi ya, karena saya juga dulu pernah terjun di dunia ikut kerja sama orang gitu loh itu. Ya, saya setuju karena tujuannya bagus untuk masyarakat. Berdasarkan opini masyarakat tadi, mayoritas masyarakat setuju dan mendukung akan hadirnya SDGs. Selain itu, kami berharap bahwa masyarakat dan pemerintah saling jalan beriringan demi mencapai tujuan SDGs di tahun 2030 mendatang. Sesuai dengan slogan SDGs, yaitu No One Left Behind, mari berkolaborasi mewujudkan cita-cita bersama membangun Indonesia yang sejahtera dengan SDGs Indonesia Bisa.